Baik, ketemu lagi dalam kelas virtual ilmu pemulihan ternak. Kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan reproduksi teknologi pada animal breeding. Seperti kita ketahui bahwasanya reproduksi teknologi adalah sesuatu yang merupakan investasi yang diperlukan pada animal breeding yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan reproductive rate. Nah, penggunaan reproduksi teknologi tersebut biasanya harus didasarkan pada yang namanya biologis dari atau biologi reproduksi dari masing-masing bangsa atau masing-masing ternak, dan itu biasanya terkait dengan pengetahuan pada bidang endokrinologi, fisiologi reproduksi, sel biologi maupun embriologi. Nah, beberapa teknologi yang sudah diketahui dan sudah bisa digunakan, contohnya adalah teknologi yang terkait dengan sinkronisasi estrus, kemudian teknologi yang terkait dengan inseminasi buatan, kemudian teknologi yang terkait dengan multiple ovulation atau embryo dan juga embryo transfer, kemudian embryo produksi secara in vitro maupun in vivo, ya, dan sekaligus ada cloning. Keberadaan teknologi tersebut digunakan yang jelas untuk meningkatkan yang namanya speed up genetic improvement, jadi mempercepat peningkatan kualitas genetik, dan meredaksi atau menurunkan yang namanya interval generasi. Masih ingat di perkuliahan sebelumnya bahwasanya generasi interval ini atau interval generasi ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan improvement genetik yang cukup untuk bisa diukur, ya. Nah, beberapa teknologi reproduksi yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan yang namanya ternak yang sudah ada saat ini dan diaplikasikan pada betina, itu biasanya terkait dengan namanya ova production, jadi terkait dengan namanya produksi ovum. Yang kedua adalah terkait dengan yang namanya male reproduction atau terkait dengan reproduksi jantan. Di situ berarti di dalamnya ada yang namanya produksi sperma. Yang kedua adalah terkait dengan yang namanya teknologi spermatozoa. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang terkait dengan ternaknya itu sendiri. Kemudian terkait dengan embrio, kalau di ini ada gamet, ya, gamet. Yang terkait dengan embrio itu ada produksi embrio baik maupun itu. Kemudian yang paling aman adalah klon. Kalau klon itu sudah tidak memerlukan yang namanya sel gamet lagi. Nah, contoh pada teknologi reproduksi yang bisa diaplikasikan pada betina itu dengan memanfaatkan potensi dari reproduksi betina itu sendiri. Sebagai contoh seperti ini. Pada betina diestimasi ada sekitar 130.000 primordial follicle atau cikal bakal sel telur yang itu ada saat betina itu lahir. Tetapi sel-sel calon-calon dari sel telur itu tidak semua bisa digunakan untuk menghasilkan keturunan. Seperti contoh kalau pada sapi begitu lahir dia punya 130.000 pada setiap ovali, jadi kalau kali 2 adalah 260.000, tetapi semasa hidupnya itu paling banyak hanya akan menghasilkan, kalau yang bagus ya sekitar 10 ekor anak. Jadi hanya 10 yang digunakan untuk menghasilkan anak. Bayangkan apabila si betina ini merupakan betina yang memiliki kualitas genetik tinggi, sehingga akan banyak sel calon dari sel telur ini yang hilang dan tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua,
ovarian follicular growth itu berlangsung setelah ternak itu lahir, sehingga dari 130.000 setiap ovari tadi itu ternyata memiliki kemungkinan untuk diambil saat ternak itu masih muda. Tentu saja nanti dilanjutkan dengan yang namanya proses lebih lanjut ya, untuk mematangkan dari si folikel tersebut sampai kemudian ovulasi. Tetapi itu ada potensi yang bisa digunakan atau bisa mengambil sel telur pada betina-betina yang baru lahir. Dikombinasikan potensi tersebut dengan embrio teknologi, itu ke depan, in future, itu akan dapat meningkatkan kualitas genetik sehingga dapat digunakan untuk mendiseminasikan atau menyebarkan genetik-genetik dari betina melalui program yang namanya embryo transfer. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau Anda masih ingat di ilmu reproduksi ternak, seekor betina itu memiliki yang namanya follicular wave atau gelombang folikel. Jadi folikel itu pada first wave dia akan mengalami proses pematangan dari folikel primordial folikel yang kecil-kecil ini, dia namanya pematangan, tidak terjadi ovulasi. Kemudian dia akan mengalami pematangan lagi, tidak terjadi ovulasi. Kemudian dia akan mengalami pematangan lagi, dan pada wave yang ketiga dia baru akan ovulasi. Nah, di sini Anda lihat borosnya ya, istilahnya kalau bahasa saya. Dari sekian banyak, dari wave 1, wave 2, dan wave 3, ini kemudian baru satu atau hanya satu sel telur yang diovulasikan. Nah, ini adalah contoh mengapa betina itu sebenarnya memiliki potensi primordial follicle ini yang bisa digunakan untuk menghasilkan sel telur yang bisa kemudian dikombinasikan dengan teknologi embrio transfer atau teknologi yang terkait dengan produksi embrio. Jadi kalau umpamanya ini bisa diambil, ini bisa, dan seterusnya, artinya apa? Artinya dalam satu siklus ini dihasilkan banyak sekali sel telur yang bisa digunakan. Ini adalah potensi dari betina. Kemudian untuk embrio transfer sendiri itu ada dua cara ya. Jadi embrio transfer yang didapatkan dari in vivo, jadi produksi dari di dalam ternak itu sendiri. Ada juga yang didapatkan dari yang namanya in vitro. Jadi yang ini in vivo, in vitro. Nah, pada intinya adalah ketika embrio ini dihasilkan, nanti embrio ini akan disimpan atau embrio ini akan ditransfer. Nah, ketika embrio ini ditransfer, maka si betina yang digunakan untuk transfer itu harus melalui yang namanya proses sinkronisasi estrus, supaya apa? Kondisi dalam tubuhnya mampu menerima embrio yang berkembang ini. Kemudian embrio ini ketika ditransferkan, anak-anaknya kemudian akan lahir. Nah, genetik dari anaknya ini tidak akan terpengaruh oleh genetik dari betina yang ditransferi atau betina surmother atau induk titipannya. Nah, sementara embrio yang disimpan dalam liquid nitrogen ini bisa diseminasikan, bisa dikirim ke berbagai wilayah untuk menghasilkan ternak-ternak dengan kualitas unggul. Nah, kemudian saya beranjak ke potensi ternak jantan. Nah, kalau potensi ternak jantan berarti pada potensi menghasilkan spermatozoa. Perlu diingat di sini bahwasanya dalam organ reproduksi jantan, terutama di testis ini ibaratnya adalah
pabrik dengan kecepatan tinggi untuk menghasilkan spermatozoa. Nah, semua spermatozoa yang dihasilkan di sini itu memiliki kemampuan untuk memfertilisasi. Tetapi perlu Anda ingat bahwasanya hanya satu sel spermatozoa nanti yang akan memfertilisasi oosit untuk kemudian dia berkembang. Pertanyaannya sekarang adalah kemana yang puluhan juta yang tidak memfertilisasi oosit? Nah, itu memiliki potensi untuk digunakan lebih lanjut. Nah, contohnya di sini adalah dengan menggunakan inseminasi buatan. Nah, dengan inseminasi buatan itu apa? Spermatozoa atau semen yang dihasilkan dari seekor pejantan itu kemudian bisa diencerkan dalam dosis yang kecil-kecil sehingga bisa digunakan untuk menginseminasi banyak betina. Nah, pada inseminasi buatan ini harusnya sumber spermatozoa itu didapatkan dari pejantan yang memiliki EBV tinggi atau breeding value yang tinggi. Kemudian hanya sedikit pejantan, ya artinya adalah pejantan-pejantan elit. Efeknya apa? Efeknya untuk meningkatkan kualitas genetik yang lebih tinggi dibanding dengan betina. Nah, ini kalau Anda ada kesempatan nanti magang di contohnya pada inseminasi buatan, Anda akan menemukan ternak-ternak jantan yang digunakan sebagai sumber spermatozoa. Nah, di situ ternak-ternak jantan itu adalah ternak-ternak yang memiliki kualitas genetik tinggi yang gametnya akan disebarkan ke betina-betina untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik. Nah, kemudian terakhir teknologi yang advance yaitu adalah dengan menggunakan klon. Nah, sementara kalau klon ini bahasa sederhananya adalah fotokopi. Artinya kita mengkopi seekor ternak tetapi tidak menggunakan fertilisasi pertemuan antara sel kelamin jantan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Yang digunakan apa? Yang digunakan adalah somatic cell atau sel bisa dari jaringan apa saja. Nah, contohnya ini. Jadi ketika ada seekor ternak itu di ET atau di transfer embrio dengan embrio yang membawa kualitas genetik tinggi. Nah, kemudian si fetus ini berkembang. Nah, sel dari fetus ini bisa diambil selnya. Nah, kemudian sel ini dimasukkan ke dalam yang namanya sel telur. Ya. Sel telur ini otomatis, karena sel telur ini berarti kan N ya, sementara kalau fibroblast atau sel dari si fetus ini adalah 2N. Nah, langkah awalnya apa? Langkah awalnya adalah N ini harus dihilangi, ya, dienukleasi namanya, terus kemudian sel ini dimasukkan ke sini. Nah, kemudian melalui satu proses aktivasi dan segala macam, sel ini kemudian nanti akan membelah menjadi embrio. Nah, ketika embrio ini ditransferkan kepada resepien, dia akan menghasilkan yang namanya anak yang memiliki kualitas genetik tinggi. Nah, kualitas genetik tinggi tanpa harus menunggu si fetus ini yang seharusnya ini orang tuanya untuk lahir terlebih dahulu atau besar terlebih dahulu. Tapi ini sudah bisa dihasilkan. Nah, ini gunanya apa? Untuk mengakselerate atau meningkatkan kualitas genetik atau genetik gen dengan cara apa? Memotong namanya interval generasi. Sehingga dapat saya simpulkan di sini adalah penggunaan reproductive teknologi ini tujuan utamanya adalah satu, meningkatkan peningkatan kualitas genetik. Yang kedua adalah dengan aplikasi teknologi reproduksi ini mampu memperpendek yang namanya interval generasi.
Nah, terkait dengan cost atau terkait dengan biaya, nah ini kalau Anda lihat natural mating AI itu di sini ya, cost-nya adalah paling rendah. Kemudian yang mahal adalah MOE atau multiple operation embryo transfer. Terkait dengan ini adalah PT ya, embryo transfer. Kalau di sini tadi adalah AI. Kemudian yang mahal lagi di sini ada offering pick up, berarti clone di sini juga akan sangat mahal di sini. Nah, tetapi makanya pemilihan teknologi ini sangat tergantung sekali dengan yang namanya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan breedingnya apa? Tujuan atau objektif dari breedingnya apa? Apakah memang memerlukan yang namanya teknologi yang sedemikian tinggi atau tidak? Atau cukup dengan natural mating tapi dengan recording yang baik, atau cukup dengan artificial inseminasi. It's depend on the breeding objective. Terakhir saya sampaikan di sini bahwasanya reproduction teknologi ini adalah investment tool atau alat yang digunakan untuk investasi. Investasi untuk apa? Investasi untuk meningkatkan kualitas genetik sehingga memerlukan suatu kebijaksanaan atau kehati-hatian untuk memilih, kemudian menggunakannya untuk breeding objektif dan strategi. Nah, jadi diperlukan kehati-hatian untuk memilih dan menggunakannya sesuai dengan tujuan breeding maupun strategi. Terus kemudian yang terakhir, reproduction teknologi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan meningkatkan yang namanya kualitas genetik. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.